Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, pengantar rekayasa dan desain kelas K26. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya desain kami, yaitu Wasteboard. Kelompok kami terdiri atas 9 anggota. Yang pertama adalah Igis, yang kedua Cia, yang ketiga Alia, yang keempat Nuni, yang kelima Ijat, yang keenam Dinda, yang ketujuh Namira, yang kedelapan Agam, dan yang kesembilan Latisha. Pendahuluan. Untuk latar belakang dari desain kami yaitu pemilihan sampah organik dan anorganik penting untuk menghindari penumpukan berlebihan pada TPA. Namun masyarakat umumnya masih bersikap skeptis dalam kegiatan pemilihan sampah. Kurangnya pemilihan sampah ini menyebabkan kontaminasi dalam prosedur daur ulang atau penguraian sampah. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana rancangan yang ideal untuk masalah pemilihan sampah organik dan non-organik. Yang kedua adalah bagaimana keefektifan rancangan ide tersebut dalam masalah pemilihan sampah. Lalu untuk tujuan perancangan, yang pertama adalah untuk mengetahui rancangan yang ideal untuk masalah pemilihan sampah organik dan non-organik. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui keefektifan rancangan ide tersebut dalam masalah pemilihan sampah. Dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan tersebut, kami membuat sebuah alat bernama Wasteboard. Jadi, apa itu Wasteboard? Wasteboard adalah sebuah alat pemisah sampah otomatis antara sampah berjenis organik dan anorganik. Alat ini berbasis sensor dalam pemilahannya. Berdasarkan data, hanya 30% sampah terpilah dengan baik bila dilakukan secara manual. Dengan Wasteboard, sampah yang terpilah aman dari kontaminasi dan dapat didaur ulang kembali. Wasteboard sendiri memiliki 3 keunggulan, yaitu efektif dan efisien, akurasinya yang lebih tinggi, dan sistem kerja yang otomatis. Metodologi perancangan dari alat ini sendiri yang pertama adalah identifikasi masalah, dilanjutkan dengan ruang lingkup tujuan, yaitu 1. Pemilahan sampah secara manual yang tidak efektif, kedua, kebingungan masyarakat dalam memilah sampah, ketiga, nilai ekonomi yang didapat, bisa dari daur ulang, pupuk kompos, maupun budidaya maggot, yang keempat, kemungkinan terjadinya gangguan kenyamanan masyarakat dari penyakit dan polusi udara karena penumpukan. Selanjutnya, kami lakukan asumsi data, yaitu jumlah sampah pada daerah A, jenis sampah, probabilitas nilai ekonomi yang dihasilkan, dan karakteristik pengguna. Selanjutnya, kami cek kelengkapan data. Bila tidak lengkap, kami akan kembali pada asumsi data. Bila lengkap, kami lanjutkan pada analisis kebutuhan. Setelah itu, output yang bisa didapat adalah sampah yang berhasil diolah. Setelah itu, kami akan membuat 2 desain untuk menjadi alternatif perancangan. Yang pertama, filter jaring, yang kedua dengan filter tabung. Lalu kami lakukan analisis kendala pada 2 desain tersebut, dan kami lakukan solusi untuk desain terbaik. Setelah itu selesai. Baik, selanjutnya untuk alur pengoperasian dari alat ini. Nah, pada alat ini kita menggunakan 2 sistem. Yang pertama adalah sistem untuk mendeteksi dan memilah sampah. Yang kedua merupakan sensor sistem yang akan mendeteksi ketinggian sampah apabila sampah sudah penuh. Untuk yang pertama, sensor infrared akan mendeteksi keberadaan sampah. Nah, apabila terdapat sampah, maka motor akan memutar tabung jaring-jaring dengan kecepatan 30 rpm. Nah, sampah akan jatuh ke corong berkatup yang terdapat sensor proximity induktif dan sensor proximity kapasitif. Apabila sensor induktif menyala, maka sampah merupakan sampah anorganik logam, dan apabila sensor kapasitif menyala, maka sampah merupakan sampah anorganik. Nah, apabila kedua sensor tidak menyala, maka sampah merupakan sampah organik. Nah, untuk sistem yang kedua, sensor ultrasonik akan mendeteksi ketinggian sampah dengan jarak sampah dan sensor kurang dari 3 cm.
Apabila sampah penuh, alarm akan berbunyi dan petugas akan mengambil sampah, dan sistem selesai. Selanjutnya adalah mekanisme kerja alat. Yang pertama adalah sensor infrared ke on-off motor. Ketika sensor infrared mendeteksi sampah, sensor akan mengirimkan sinyal ke motor penggerak untuk memutar tabung. Motor akan menyala selama 2 menit, setelah itu akan otomatis mati. Yang kedua, motor untuk memutar tabung. Motor digunakan dengan daya 12 volt dan kecepatan putaran 30 rpm. Motor ini dihubungkan dengan sensor infrared. Motor akan memutar tabung untuk memisahkan wadah sampah dengan isi sampah. Mekanisme kerja alat selanjutnya adalah terdiri dari 2 sensor. Yang pertama, sensor proximity dan sensor ultrasonik. Yang pertama adalah sensor proximity. Ketika objek mendekati permukaan sensor, bidang elektrostatik dari plat logam rusak sehingga mengubah kapasitasi dari sensor proximity ini. Perubahan ini mengubah kondisi dalam pengoperasian sensor sehingga keberadaan objek dapat dideteksi dan akan membuka katup menuju wadah anorganik. Nah, selanjutnya adalah sensor ultrasonik. Sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian mendeteksi pantulan gelombang jika mengenai permukaan teratas sampah. Ketika sampah mencapai ketinggian 17 cm, maka alarm akan mulai berbunyi. Selanjutnya adalah pohon elemen. Wisbot terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah pendeteksi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu sensor infrared, sensor ultrasonik, dan alarm bunyi. Selanjutnya adalah pemisahan, yang terdiri dari 3 komponen pula, yaitu tabung jaring, motor penggerak, dan power supply. Yang terakhir adalah pemilahan yang terdiri dari 4 komponen, yaitu corong berkatup, tong sampah, proximity induktif, dan proximity kapasitif. Selanjutnya adalah desain dari Wisbot. Yang pertama ada sketsa desain 2 dimensi, dapat dilihat ada tampak atas, tampak belakang, tampak depan, dan tampak samping. Dan dapat lihat untuk ukuran Wisbot ini dengan panjang 90 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 100 cm. Selanjutnya ada sketsa desain 3 dimensi. Saya akan menjelaskan untuk pembagian sensor. Untuk penempatan sensor infrared ditempatkan di bagian kanan atas yang berdekatan dengan alarm bunyi. Kemudian untuk filter jaring ini akan disimpan motor penggerak untuk memutar sesuai RPM yang ditentukan. Kemudian di bagian samping tong ditempatkan sensor ultrasonik dan di bagian ujung bawah akan ada colokan yang akan menghubungkan dengan sumber listrik. Untuk ukuran tong itu dengan panjang tong 45 cm dan tinggi tong 20 cm dan lebar 40 cm. Untuk volume maksimum sampah yang dapat ditampung untuk satu tong itu adalah 36 liter. Sehingga untuk dalam Wisbot ini dapat menampung 72 liter sampah. Ini adalah tampak samping luar dan tampak depan untuk desain 3 dimensi. Ini adalah tampak dalam dan tampak belakangnya. Dan berikut adalah visualisasi Wisbot ditempatkan di tempat umum. Selanjutnya ada cara penggunaan dari Wisbot, yaitu yang pertama, tempatkan di tempat yang mudah dijangkau, yang kedua, periksa kelengkapan, yang ketiga, pastikan kompartemen terpasang, yang keempat, colokan steker, lalu ubah switch power on, lalu masukkan sampah pada lubang pada bagian atas alat, lalu alat akan otomatis memilah sampah. Ketika bak sampah penuh, keluarkan bak penampung melalui pintu yang ada pada bagian depan. Lalu pasang kembali bak dan pastikan terpasang dengan benar. Selanjutnya, ada hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Wisbot, yaitu yang pertama, tempatkan alat di dekat sumber listrik. Lalu yang kedua, hindari tempat lembab dan berair untuk mengurangi resiko konsleting. Dan yang terakhir, produk dapat ditempatkan pada tempat umum, seperti kantor dan pusat perbelanjaan. Dalam pengoperasian Wisbot, ada beberapa perawatan alat yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu segera ambil dan membuang sampah jika alarm telah berbunyi.
Yang kedua, buang sampah satu persatu agar tidak menyebabkan kebingungan dan kerusakan pada sistem sensor. Yang ketiga, bersihkan tong sampah setelah dikosongkan agar tidak menimbulkan bau tidak sedap. Yang keempat, bersihkan alat luar dalam secara menyeluruh untuk mencegah berkembang biaknya bakteri dan kuman. Dan yang terakhir, cabut sambungan listrik jika tidak sedang beroperasi untuk menghemat energi dan biaya listrik. Nah, untuk spesifikasi Westport sendiri, yaitu Westport memiliki kapasitas 72 liter dengan daya 12 volt dan energi 100 watt. Westport memiliki berat 250 kg dengan dimensi 90 x 40 x 100 cm. Nah, untuk dimensi sampah maksimal yang masuk yaitu sekitar 40 x 20 x 15 cm. Nah, Westport bermaterial stainless steel yang memiliki output organik atau anorganik. Nah, fungsi dari Westport sendiri yaitu memilah sampah secara otomatis. Westport memiliki efisiensi 80% dengan dibanderol dengan harga 17 juta. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya untuk alat yang kami buat. Yang pertama ada biaya untuk alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ram stainless steel setengah lembar, wadah sampah 2 buah, katup stainless steel 2 buah, corong penyalur sampah setengah lembar, sensor induktif, kapasitif, inframerah, dan ultrasonik masing-masing 1 buah, alarm bunyi 1 buah, motor pembuka katup 1 buah, dinamo motor pemutar jaring 1 buah, dan badi luar stainless steel 1 lembar. Sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk alat dan bahan adalah Rp11.010.000. Kemudian untuk biaya produksi yang dibutuhkan adalah untuk pemasangan badi luar, pemasangan jaring, pemasangan sekat katup, wadah sampah, sensor, dinamo motor, dan pemasangan alarm bunyi. Total yang dibutuhkan untuk biaya produksi adalah sebesar Rp1.149.000. Kemudian ada juga biaya pengoperasian alat untuk 1 tahun, yaitu untuk penggunaan listrik dan pemeliharaan alat sebesar Rp3.942.369. Selain untuk biaya alat dan bahan, biaya produksi dan biaya pengoperasian, terdapat pula PPN sebesar 10%, sehingga total keseluruhan untuk rancangan anggaran biaya adalah Rp16.573.885. Selamat datang di simulasi kerja alat Owacebot. Saat sampah dimasukkan ke dalam Owacebot, sampah akan terlebih dahulu masuk ke dalam tabung pemisah sampah. Tabung ini akan berputar agar sampah dengan ukuran lebih kecil dapat terpisah dan terjatuh terlebih dahulu meninggalkan wadahnya yang lebih besar di dalam tabung. Kemudian saat terjatuh, sampah akan dideteksi dan diarahkan menuju wadah sesuai dengan jenis sampahnya. Setelah itu, sampah yang lebih besar tadi akan akhirnya jatuh melalui lubang yang ada pada ujung tabung. Kemudian, sama halnya seperti sampah sebelumnya, saat terjatuh, sampah akan dideteksi dan jalan menuju wadah sesuai jenis sampah akan terbuka, sehingga sampah dapat jatuh ke dalam wadah yang dituju. Selanjutnya, berikut desain poster dari rancangan alat Owacebot. Pada poster ini sudah mencakup judul desain produk, yaitu Owacebot, di bagian atas tengah, lalu di bawahnya terdapat deskripsi singkat alat, bahwa Owacebot merupakan alat pemilah sampah otomatis berjenis organik dan anorganik berbasis sensor dalam pemilahannya. Kemudian terdapat juga sketsa 3D design dan penunjukan penempatan 3 komponen-komponen utama, beserta penjelasan singkat fungsinya, yaitu pertama ada tabung berputar untuk memisahkan sampah dari kemasan, kedua ada katup otomatis yang terbuka ke kiri atau ke kanan sesuai sensor, dan ketiga sensor pemilah untuk menentukan jenis sampah organik dan anorganik. Ada juga spesifikasi alat seperti kapasitas maksimum, material, berat alat, energi yang dibutuhkan, dan akurasi pemilahan. Di sampingnya terdapat deskripsi dari data yang menunjukkan bahwa Owacebot dapat jadi solusi dalam pemilahan sampah, dan pada bagian atas terdapat visualisasi penempatan alat.
Terdapat juga identitas kelompok di bagian atas kiri dan nama dan NIM anggota kelompok kami pada bagian bawah poster. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.